semuanya, hai, ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita general reading ya. Bagaimanakah energi dia saat ini ya? Oke, siapkan namanya ya, difokuskan untuk diri dia yang sekarang ini mungkin sudah lama ya tidak berkomunikasi, orang yang sudah tidak pernah lagi ketemu dan tidak pernah lagi bicara melalui media sosial ataupun telepon ya. Kita cek bagaimana energi dia saat ini dan apakah dia masih memikirkan kamu. Untuk orang yang kamu tuju, silahkan ritualnya seperti biasa ya. Pejamkan mata, tarik napas lalu hembuskan sebanyak 3 kali dan sebut nama orang atau target yang Anda punya, yang Anda sering ingin tahu ya, bagaimana keadaannya saat ini, energi dia, apakah dia masih memikirkan kamu gitu, udah lama nggak ketemu, udah lama nggak komunikasi, dan tidak lagi ada kabar berita, bagaimana ya, tapi kamu masih kepikiran dia, apakah dia juga masih sama seperti itu, dan kenapa dia tidak menghubungi Anda ya. Oke. Energi seseorang yang saat ini sudah sejak lama sekali hingga hari ini tidak berkomunikasi dengan Anda. Bagaimana keadaannya, bagaimana kabar beritanya, dan apakah dia memikirkan dirimu di sana? Oke, di sini ya. Seseorang yang sedang kamu pikirkan ini ya dalam sebuah hubungan gitu, mungkin dengan kamu sudah sejak lama tidak ada komunikasi, tetapi di dalam energi batinnya dia ya masih sering teringat gitu ya, teringat. Sesekali sebenarnya dia pingin banget loh ngambil ponselnya, mungkin juga ngelihat sosmedmu ya, dia ingin sekali komentar, tapi kayak mager gitu, takut ada masalah, takut ada sesuatu hal yang nanti menyulitkan dia ke depannya gitu. Karena apa? Karena saat ini dia sedang dekat dengan seseorang baru ya. Sikap dia juga bingung bagaimana dia mau menghadapi Anda ya, karena dia sedang jatuh cinta dengan orang baru dan dia juga di sini ada masalah ya, seseorang yang dekat dengan dia dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja ya. Apakah dia punya masalah khusus sampai harus meninggalkan atau tidak berkabar dengan Anda saat ini? Bahwa orang yang sedang dekat dengan dia saat ini ya masih baru gitu ya, tidak terlalu ini, tapi sudah akrab sekali, dan di sana mungkin bukan mungkin sih, memang di sini juga terlihatnya sering jumpa gitu, ada jalan gitu ya, dan di sana ada sesuatu hal yang terjadi di antara mereka, dan di sini aku melihat ada apa ya ini namanya ya, seorang anak gitu ya. Jadi mungkinkah sedang mengandung ya, apakah seseorang yang sedang bersama dia saat ini ya sedang bermasalah atau mendapatkan sesuatu yang di luar dugaannya sehingga membuat dia Doimo ini pusing rungsing ya, terjadi konflik di dalam batin dia. Memang saat ini nggak nyaman, berasa pusing ya, udah hampir mungkin bisa dihitung 4 bulan ya. Ya, dari situlah awal mula terjadinya berita atau petaka ini terjadi dari diri dia dengan orang baru tersebut, dan hingga saat ini dengan Anda gitu ya sudah sangat tidak pernah lagi komunikasi ya, sudah sangat jauh ya secara batin. Dia memang sempat kepikir aja, tapi cuman kepikir gitu doang gitu ya, tapi tidak menginginkan untuk bisa kembali atau ketemu gitu, karena memang dia sedang dilibatkan dengan masalah yang begitu memusingkan dia saat ini, karena orang yang dekat dengan dia sedang sepertinya mengandung ya, sedang mempunyai hampir sudah berjalan hampir 4 bulan sih kalau aku lihat di sini, mereka sudah 4 bulan 3 bulan lah ya.
Oke, itulah yang mengapa sebabnya saat ini atau beberapa waktu yang lalu dan sudah berjalan lama ya, hingga hari ini tidak ada komunikasi, tidak ada perjumpaan, begitu sangat sulit untuk ketemu, begitu sangat sulit untuk komunikasi dengan Anda. Dan inilah yang terjadi pada dia dan energi dia saat ini lagi rungsing, lagi puyeng dan banyak masalah yang sedang dia pikirkan terutama soal uang ya. Bagaimana apakah dia terpikirkan kepada Anda? Aku melihat di sini pun ya, mmm, apa ya, aku melihat juga mungkin ini, mantan ya. Jadi dia dekat bukan orang baru, tapi dia pernah ketemu dahulu, lalu dia sempat berpisah dan akhirnya dia kembali lagi gitu ya, di sini. Dan di sini juga ada unsur magic, terlihatnya sepertinya awalnya bermain-main atau meminta bantuan seperti itu. Aku lihatnya si doi kamu ini sebenarnya hanya membantu awalnya ya, tapi karena sering sering terjadi, komunikasi, entah kenapa tapi terlihat ada sihir ya, apa ada magic di sana sehingga mulai tergait atau kena ya, entar di sini adalah doi kamu yang bermain gaib dengan, orang tersebut ya, karena dia ini mantan ya. Sepertinya pernah dekat gitu, meskipun dia mungkin bukan jadi pacar dulunya, pernah dekat, tapi saat ini dia dekat ya, saat ini dekat dan mulai sering ketemu dan sering, dan ada permasalahan di antara mereka, kerumitan, kepusingan ya dalam hubungannya saat ini karena sekali lagi ada sesuatu hal yang mengejutkan mereka berdua terutama doimu ataupun di sini, pasangan laki-lakinya yang super super kaget ya karena, ternyata dia memiliki anak gitu ya, maksudnya mengandung, pernah hamil atau lagi hamil ya di sini. Oke, sedang konflik aduh, sedang konflik gitu maksudnya ya, secara batin dia memang, ingin selalu menyendiri, tidak ingin berbagi cerita atau mungkin tanda-tandanya dia seperti kayak, menghilangkan jejak ya, jadi nggak pernah tahu lagi di medsos seperti apa, bahkan di telepon pun tidak pernah ya, ini yang terjadi. Dia memang mengasingkan diri, menyembunyikan dirinya atau memulihkan pikiran dan hati dia karena memang dia betul-betul sedang ruwet, sedang tidak, apa namanya, sedang tidak berenergi ya karena terfokus kepada orang baru ini, yang mana orang baru tersebut adalah teman lama atau pernah pernah punya kedekatan di sebelum Anda bertemu dengan dia ya. Oke, kita cek di sini energi dari zodiak apa dan apa pesan semesta untuk Anda ke depannya dan harus bagaimana dan apa yang sedang dia jalankan dan apa misi dia ke depannya nanti ya. Kita cek dulu pesan semesta untuk Anda dan plan apa yang akan dia lakukan. Kita kan kepoin dia ya, jadi nggak perlu tahu perasaan kamu, kita cek dia bagaimana kedepannya dengan orang wanita ini atau pria ini ya, yang mana saat ini sedang mengandung atau memiliki anak. Oke, aku mau ambil 7. Ini udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 7 ya, sebentar. Sebenarnya di tarotnya juga aku dapetin kartu sedang ada kehamilan ya. Oke. 5, 6, 7 dan kita sudah dapatkan. Oh. Oke, kita ngambil dari kartu ini, kita jajarkan saja, nanti kita bacakan ya. Di sini ada The Justice ya, dia sedang mempertimbangkan. Sebenarnya dia bingung ya apa namanya nih, menjawab atau meneruskan cerita kehidupan asmara dia dengan orang baru ini atau orang yang telah lama menjalin hubungan dengan dia. Dulu nggak deket gitu, pernah dekat tapi sekarang lebih dekat lagi gitu ya, pernah meminta bantuan dan dia sedang mempertimbangkan bagaimana ke depannya nanti, bagaimana hubungan ini berlanjut. Meski mungkin dia secara nyata apa ya namanya ya, menerima keadaan dan menerima hubungan ini, dia dan orang baru tersebut mulai menyatu gitu. Tetapi di dalam batinnya ada sebuah kesedihan ya, dimana dia seperti berat banget gitu loh untuk saat ini berada di situasi seperti saat ini yang dia alami saat ini ya.
yang mana dia sebenarnya juga tidak ingin terlihat oleh orang banyak gitu ya, tidak ingin terlihat oleh keluarganya juga, bahkan juga mungkin dia menjauh dari kamu gitu ya, demi apa sebenarnya dia apa ya, supaya ini loh, dia pingin menyendiri supaya orang-orang yang mengenal dia tuh tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi sama dia, sebenarnya dia itu lagi ada masalah apa gitu. Dia nggak mau berita ini terekspos, bahkan dia, apa ya namanya, selalu selalu orang lain taunya dia, baik-baik aja gitu ya, orang lain taunya dia bahagia aja dengan orang yang saat ini ada bersama dengan dia. Padahal sebenarnya gitu ya, dia begitu sangat bingung gitu, apa ya, berat sekali sih sebenarnya aku lihatnya dia belum siap menerima keadaan ini, belum siap untuk menanggung resiko yang saat ini sudah, terjadi, yang saat ini ada di, jalan kehidupan dia ya. Dia sebenarnya belum belum siaplah ke arah ini karena walau bagaimanapun dia sedang memperbaiki, eee, kehidupannya, fase kehidupan yang saat ini sedang sulit, terutama pada hal ekonomi, keuangan dia yang carut marut, yang belum betul-betul baik-baik aja ya, tapi dia di sini, mendapatkan ujian gitu ya. Dan kepikiran tentang apa namanya, energinya itu kayak, pingin mencari bantuan ya, di sini kelihatannya dia udah mulai tidak sanggup untuk ditahan sendiri gitu ya, karena mungkin juga dapet, ini ya, dapet tekanan dari si dia, orang yang baru dekat dengan dia ya. Jadi selalu dicerewetin gitu ya, selalu apa ya namanya ya, banyak sekali omongnya orang baru tersebut sehingga bikin dia sakit kepala, bikin dia pusing, dia mencari bantuan lah komunikasi tapi dia takut gitu ya. Tapi ini baru akan usaha untuk bisa berjalan ke sana agar masalah dia bisa selesai, itu sih sebenarnya yang di batin yang ketangkep, karena dia sebenarnya sedang butuh bantuan gitu. Cuman dia belum siap untuk keluar memberitahu orang banyak ya. The Empress sendiri memperlihatkan gambar wanita hamil ya, dimana memang sebenarnya memang ada, hubungan mereka memberikan kejutan ya, sepertinya mengandung atau sedang ada, keturunan baru gitu. Sehingga membuat dia saat ini ruwet, pusing gitu ya. Akhirnya dia dengan tidak, apa ya namanya ya, dengan tidak hati bahagia, dengan tidak bahagianya dia meninggalkan kamu, tapi dia terpaksa harus menjauh dari kamu karena, dia harus fokus ya kepada orang yang saat ini sedang mengandung, dan dia juga sedang fokus untuk bisa, apa, berpikir, apa, ikhlas gitu ya. Sepertinya dia sedang mencari, apa sih, perubahan dalam diri dia supaya dia itu kayak, ya udahlah ya, yang udah lewat ya udah, terus dia ya meninggalkan kamu tambah basa-basi, itu karena mungkin dia ngerasa hubungan kamu dengan dia biasa-biasa aja atau nggak punya dosa gitu ya. Ya orang kayak gini orang nggak normal ya, dia nggak tanpa pamit, tanpa apa bicara apapun langsung pergi ninggalin kamu ya, ternyata yang kita lihat di sini dia sebenarnya lagi bingung. Ya, perasaannya hampa, kosong gitu meskipun dia saat ini ada bersama dengan orang baru, tapi secara batinnya dia tidak bahagia, seperti itu. Dia tersiksa, dia betul-betul sangat, di dalam, mmm apa ya teman-teman, maksudnya itu kayak sering dicerewetin gitu ya, dikasih makian mungkin ya, karena aku lihat memang bawel banget gitu, dari kartu tarotnya seperti itu, dari kartu lintriknya pun dia adalah orang yang bawel gitu. Jadi bisa saja ini terbuka ke khalayak umum sehingga dia saat ini banyak menenangkan diri, banyak pergi dari dunia luar, dan juga banyak sekali diam terutama dengan kamu. Dia benar-benar memutus kontak, memutus untuk tidak komunikasi. Mungkin ada yang sampai tidak, mengandung ya, tapi di sini aku melihatnya memang tanda-tanda sering berjumpa atau sering melakukan sesuatu yang tidak baik itu ya, karena kerap kali dilakukan, sudah merasa nyaman mungkin ya, mudah tergoda juga, memang syahwatnya juga tinggi ya. Jadi, aku melihatnya memang bukan main ya, karena apa ya, begitu karismatik kah gitu sehingga seseorang yang ketemu sama dia akan, apa, akan mudah untuk terbawa, melayang gitu loh. Gimana sih kalau ketemu dengan seseorang yang, eee, terlihat
seperti apa yang kita inginkan ya, orang berkarismatik gitu. Dari bicaranya aja kita udah naksir gitu, apalagi udah ketemu jabatan tangan, baru deket aja udah kayaknya mau menyerahkan diri segalanya dikasih ya. Seperti itulah yang terjadi saat ini pada orang baru itu kepada doimu ya. Ya hari ini energinya sedang tidak baik-baik saja, banyak sekali pikiran yang sedang dia alami saat ini. Buat teman-teman semuanya, jika ada dalam posisi ini dan sedang mengalami hal ini, saya mohon maaf, semua ini atas ketidaksengajaan di dalam pembacaan ini. Jika memang kalau memang ini benar-benar terjadi dan memang ada di antara teman-teman semuanya, tetap berpikir positif, jangan dibawa kesel terus, jangan dibawa jengkel terus, jangan ribut terus sama pasangan ya. Tetap kasih kesempatan dia untuk mencari rezekinya ya. Berikan kesempatan dia untuk bisa berhubungan dengan orang banyak, jangan dikekang, jangan terlalu dicurigai, agar dia bebas mencari rezekinya, agar kamu juga di sana nggak kepusingan ya soal biaya, soal banyaknya kebutuhan yang sedang kamu butuhkan. Misalkan ini kamu sedang mengalami dalam cerita ini. Tapi kalau kamu adalah dari korban orang yang ditinggalkan, maka berbesar hatilah Anda semua, jangan terlalu sedih ya, karena memang kesedihannya sudah dari di 4 bulan yang lalu mungkin ya, atau setahun yang lalu ya. Jadi sudahi saja kesedihan itu, tutup semua cerita, berdoalah semoga mendapatkan kebahagiaan batin tanpa pasangan dulu boleh, fokus dulu kepada karir agar karirmu lebih bersinar lagi ya. Oke. Kadangkala Tuhan memberikan rezeki itu dengan cara yang tidak disangka-sangka, diambil seseorang yang tidak berharga mungkin buat kamu, tetapi dia mau memberikan rezeki yang besar di sana ya, memberikan rezeki kekuatan gitu, memberikan rezeki kesehatan, karena dari banyaknya sakit hati yang dialami akan membuat kamu akan bangkit, mengetahui apa yang sakit, apa yang tidak sakit, apa yang baik, mana yang tidak baik, maka kamu akan menerapkan ini dalam kehidupan kamu di masa depan. Atas kejadian ini kamu akan lebih mengerti dan bisa membantu dirimu sendiri, bahkan keluargamu, bahkan orang lain kalau ada di posisi seperti ini, bagaimana cara penyembuhannya, bagaimana bisa keluar dari rasa sakit atas luka orang yang selama ini dipercaya, dicintai, ternyata berkhianat. Nah, teman-teman di situ ada hikmahnya kan ya. Jangan terlalu tangisi, karena belum tentu hidup bersama dengan dia akan bahagia atau kaya raya ya. Tentu saja ujian ini datang untuk menguji cinta kalian, setangguh apa kalian berdua, bagaimana kehidupan kedepannya dilihat dari hari ini, dan inilah hasilnya. Buat teman-temanku semuanya yang mendengarkan hari ini, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Apapun yang ada di dalam bacaan ini tidak perlu terlalu dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Tetap berpikir positif, afirmasi yang terbaik, dan mintalah kepada Tuhan Maha Pengasih, semoga kita selalu diberikan rezeki, umur panjang, dan jodoh yang terbaik dalam kehidupan kita di masa depan. Dengan catatan jangan pernah melukai, dan juga kita jangan mengambil hak orang lain, karena itu ada karma di dalamnya, dan kita tidak mungkin bisa dapat obatnya jika kita tidak meminta ampunan dan meminta maaf pada orang yang kita sakiti. Ya teman-temanku semuanya, cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan bye bye. Oh hoi, lupa terus ya aku. Oke, untuk zodiaknya di Libra ada Leo, ada Aquarius, Aquarius, Sagittarius, dan Taurus. Ada Aquarius, Cancer, dan juga Scorpio ya teman-teman. Aku selalu kelupaan karena terburu-buru terus jadinya untuk zodiaknya. Oke, ada inisial juga loh yang mau aku kasih tahu. Kok aku mau langsung tutup. Untuk inisial E, Z, ya ada P. Ini inisial bisa nama panggilan ya, nama panggilan depannya dia, atau nama panjangnya dia, atau nama dia biasa akrab dipanggil apa lah, ini dia ya. Ini inisialnya dia. Jadi kamu bisa bukan nama tengah atau nama belakang, tapi nama panggilan yang dia sering disebutnya siapa gitu ya. Semoga apa yang aku bawain hari ini tidak meracuni pikiran dan kesehatan batin teman-teman ya. Aku mohon maaf lahir batin, tidak disengaja, semua yang salah ya datangnya dari saya, dan semoga teman-teman memaafkan dan memberikan
support-nya agar semua wanita-wanita di Indonesia dan siapapun yang mendengarkan cerita Lentriko hari ini terbuka lebar dan mulai berbenah diri agar bisa mendapatkan kebahagiaan dan hidup yang sempurna untuk hari tua nanti ya. Karena hari tua itu yang nomor satu sih teman-teman. Kalau untuk saat ini mungkin kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang masih muda ya. Jadi kita bersiap-siap untuk hari tua supaya hari tua kita tidak merana, tidak kekurangan, terutama tidak dalam keadaan yang tidak baik-baik saja secara mental atau agama ya, atau di dalam diri kita nih hancur. Jadi sampai tua hancur, jangan sampai seperti itu ya. Siapkan mungkin kalau usianya udah mau nyampe 40, kita udah mulai berbenah ya, udah mulai berbenah diri, mulai membersihkan hati, mulai menerapkan hal-hal yang baik ya, untuk siap-siap memasuki hari dimana kita sudah dewasa, mempersiapkan apapun untuk mungkin untuk keluarga kita dan untuk diri kita juga, itu nomor satu ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.